Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman sekalian, kembali lagi ke episode kita tentang mengapa Islam, why Islam, yang kita sudah awali dengan yang 00 kalau di podcast. Kalau di YouTube mulai dari 01 dan 02. Kita bahas kemarin tentang setengah syahadat, lalu yang kedua tentang ayat-ayat sains. Nah, pada hari ini kita pengen membahas sesuatu lanjutan daripada yang kemarin. Jadi kalau teman-teman menyimak, kemarin saya sudah membahas bahwa ujung daripada pemikiran saya tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan, tentang apapun yang bisa difikirkan, ujungnya adalah bahwa saya menemukan God does exist. Tuhan itu pasti ada. Kenapa? Karena ketika Tuhan tidak ada, maka kita harus menerima bahwa segala sesuatu ini terjadi by coincidence, lewat kebetulan. Dan kalau kita berbicara tentang kebetulan, maka kebetulan itu senantiasa punya probabilitas. Dan kita sudah tahu bagaimana ilmuwan-ilmuwan menghantarkan kepada kita bahwa probabilitas terciptanya alam semesta, terciptanya kehidupan yang begitu presisi, begitu detail, begitu rumit, begitu tepat, begitu sangat kompleks, itu berarti terjadi begitu saja dan probabilitasnya sangat kecil. Seberapa kecil? 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Begitu yang disampaikan oleh Roger Penrose, seorang matematikawan. Maka kita tidak bisa menerima itu. Satu-satunya yang kita bisa terima adalah bahwa Tuhan pasti ada karena kesemuanya ini itu diciptakan dengan desain, dengan rancangan, dengan sengaja, dengan perhitungan yang sangat tepat dan presisi oleh sesuatu zat yang lebih daripada manusia, bahkan di luar ruang, waktu, dan energi, dan itu adalah yang kita kenal dengan nama Tuhan. Dari situ saya mendapati Tuhan itu ada. Nah, maka logikanya begini teman-teman sekalian. Kalau ateis mengatakan bahwa kita tidak bisa membuktikan Tuhan karena tidak ada bukti bahwa Tuhan itu ada, maka mereka juga nggak bisa membuktikan Tuhan tidak ada. Jadi kalau keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan, ketidakberadaan Tuhan juga tidak bisa dibuktikan karena metodenya salah. Tapi kalau kita sudah sampai pada satu titik ini ketika kita membahas tentang ayat-ayat sains yang kemarin, maka kita sampai pada satu kesimpulan tidak mungkin Tuhan tidak ada. Karena seluruh keteraturan ini menuntut adanya perhitungan maha sempurna bagi dia untuk bisa terjadi. Segala sesuatu yang kita lihat ini menuntut kesempurnaan perhitungan agar terjadi. Maka tidak mungkin tidak ada Tuhan. Kalau kita katakan tidak mungkin tidak ada Tuhan, maka logikanya adalah Tuhan pasti ada. Maka itu yang saya dapatkan, itu kesimpulan yang saya punya ketika saya berpikir tentang segala sesuatu. Nah, tapi teman-teman sekalian gak serta-merta semua itu mengantarkan saya pada Islam. Kenapa? Karena bertuhan dan berislam itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Dengan menggunakan akal, saya cuma sampai pada satu kesimpulan Tuhan pasti ada. Saya sampai pada kesimpulan saya tidak bisa menolak adanya pencipta alam semesta, pencipta manusia, atau segala keteraturan ini. Tapi saya tidak sampai mengakui bahwa Islam itu benar, atau saya belum sampai berencana untuk menjadi seorang muslim. Kenapa bisa begitu? SMP kelas 3, begitu saya menyadari eksistensi atau keberadaan Tuhan, maka waktu itu saya masih merasa fobi. Saya masih merasa nggak suka, nggak konten, nggak puas dengan Islam. Karena yang saya lihat pada waktu itu adalah kaum muslimin nyebelin, kalau bahasa singkatnya. Nyebelin, mereka nggak bisa dipercaya, suka ganggu orang, menyakiti orang lain, omongannya nggak dijaga, jorok, tidak bisa tepat waktu, dan seterusnya. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan di podcast pada saat itu. Itu pandangan saya tentang Islam. Maka saya nggak suka dengan Islam. Ketika saya sudah meyakini akan adanya Tuhan, maka saya coba untuk mencari tahu, lalu maunya Tuhan ini apa?
Saya cari ke agama-agama yang lain. Saya cari ke agama, waktu itu saya agama Katolik. Setelah saya nggak mendapatkan konsep Tuhan yang memuaskan saya pada saat itu, saya coba cari ke Kristen yang lebih dekat daripada di Katolik. Saya nggak mendapatkan. Saya coba cari ke Buddha. Saya juga nggak mendapatkan konsep ketuhanan yang seharusnya atau yang menurut saya masuk akal, bisa memuaskan seperti saya mendapatkan Tuhan dari ayat-ayat sains itu. Saya mencari ke agama Hindu, saya juga nggak mendapatkan. Ini personal experience. Ini adalah sebuah pengalaman pribadi. Jadi bisa berbeda satu sama lain. Tapi bagi saya nggak mendapatkan itu semua. Ketika saya cari ke Islam, apalagi kalau ngelihat orang Buddha yang super damai saja, saya nggak puas dengan itu, dengan ajarannya. Kalau ngelihat orang-orang Hindu yang kemudian di Bali, kita bisa melihat banyak juga sikapnya baik-baik saja, itu juga saya tidak memuaskan. Kalau lihat orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik saja saya tidak puas, apalagi ngelihat orang Muslim. Yang orang Muslim itu kalau kita lihat jauh sekali dengan Islamnya. Jadi kalau kita lihat orang Muslim, ya pandangan kita ya seperti itu, fobia di mana-mana. Dan orang-orang Muslim saja kadang-kadang fobia dengan Islam, apalagi orang-orang yang bukan Muslim. Ya belas mereka fobia banget, mereka nggak suka banget, mereka takut banget dengan Islam. Kalau andaikan orang-orang yang Muslim saja itu masih merasa aneh ketika ngelihat orang cadaran misalnya, apalagi yang bukan Muslim. Mereka ngelihat orang cadaran tuh tau nggak kayak apa? Kayak orang lagi bawa bom, mereka takut lihat orang-orang Muslim. Saya tidak jauh berbeda, begitu juga keadaan saya ketika saya berada dalam kondisi kebingungan untuk mencari Tuhan ini siapa dan Tuhan ini maunya apa. Maka SMP kelas 2 sampai dengan kuliah, saya melewati masa-masa itu dengan baca buku filsafat, lalu kemudian mencari tahu konsep Tuhan seperti apa. Kalau saya memang meyakini adanya Tuhan, kok saya nggak serak dengan agama-agama, sampai pada satu kesimpulan bahwa saya pikir, iya Tuhan itu ada, saya yakin, tapi saya nggak percaya dengan agama. Saya nggak percaya dengan agama sebab agama itu nggak ada yang benar. Karena agama itu tetap aja kayaknya produk daripada manusia. Saya naik kelas dari ateis menjadi agnostik. Dari tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama menjadi percaya agama tapi tidak meyakini Tuhan. Terus menerus seperti itu, tapi saya berusaha baik. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan itu ada, saya berusaha berbuat baik. Gimana caranya untuk berbuat baik tapi kalau nggak beragama? Ya mudah. Kita nggak ganggu orang nggak ganggu kita, orang kesulitan kita berusaha bantu. Lalu kemudian ada kebaikan-kebaikan kita coba lakukan dan kita jauhkan orang lain daripada kejahatan-kejahatan kita. Itu adalah nilai universal yang diterima oleh semua. Untuk apa beragama? Gak usah, yang penting bertuhan, yakin tentang yang baik dan yang buruk. Walaupun ya kita harus bahas nanti, benar nggak yang kita kira baik itu baik dan yang kita kira buruk itu buruk. Oke, ketika saya kemudian tetap dalam kondisi seperti ini sampai saya masuk ke IPB, pada tahun 2001. Jadi saya lulus SMA di Palembang dari SMA Saverio 1 Bangau, lalu kemudian saya lanjut ke IPB pada tahun 2001 dan disitulah ternyata Allah sudah mengarrange semuanya. Awalnya saya tuh ya nggak banget lah kuliah di Bogor. Kenapa? Pengennya itu ya kuliah itu kan yang keren kan di luar negeri. Kuliah itu kan yang keren kan di Jepang, apalagi misalnya di Inggris, di Amerika, di Kanada, ya minimal di Singapura lah atau di Malaysia gitu ya. Tapi ya ternyata karena bapak saya tuh kerjaannya di bidang pertanian, mau nggak mau bapak saya juga punya andil, lalu kemudian menyarankan nih kamu masuk IPB aja deh. Nanti siapa tahu bisa ngelanjutin apa yang sudah papi bangun katanya. Akhirnya saya memutuskan saya daftar ke IPB, nggak ngarep sih sebenarnya. Yang kedua cadangannya di Universitas Parahyangan Bandung, tiba-tiba dapat namanya USMI, undangan saringan masuk IPB. Jadi PMDK lah kalau dulu, tanpa tes gitu ya. Lalu kemudian kita pergi ke IPB, alhamdulillah diterima. Ketika masuk IPB itu sangat apa ya, semacam leap of faith. Widih, udah kayak ini ya, Into the Spider-Verse. Kayak leap of faith bagi saya. Kenapa? Bukan hanya berpindah agama secara literally, berpindah keyakinan, bukan. Tapi hidup saya benar-benar berubah. Teman-teman kalau mau tahu, hidup saya tuh sebenarnya agak-agak manja. Saya dulu di SMA, saya nggak pernah nyuci baju sendiri. Sampai SMA ya, nggak pernah nyuci baju sendiri, saya nggak pernah beli makan sendiri, saya nggak pernah beli baju sendiri, saya nggak pernah hidup sendiri apalagi. Semuanya diurus oleh orang tua.
Semuanya orang tua yang nangani. Saya tinggal makan, tidur, belajar, udah itu aja. Saya nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti biasanya teman-teman lakukan ketika sudah SMA. Bahkan saya nggak pernah ngendarain mobil sendiri. Walaupun saya punya prestasi cukup bagus ketika di Palembang saya adalah orang Cina yang sanggup dan mampu untuk naik angkot. Itu aja prestasi. Iya, bagi orang Chinese di Palembang itu adalah sebuah prestasi ya. Zaman dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang. Tapi yang jelas adalah saya pergi ke Bogor itu leap of faith. Jadi sebuah loncatan keyakinan. Disitulah saya merasa kayak dibuang. Saya pergi ke tempat yang sama sekali baru, kos-kosan yang saya nggak sukai, tempatnya bagi saya kotor, tempatnya bagi saya nggak manusiawi banget. Tapi saya harus kuliah di sana. Pergi ke satu tempat kuliah, di mana di situ saya harus mulai ngatur diri sendiri. Belum lagi hampir semuanya Muslim. Jadi di IPB itu cuma 4% yang bukan Muslim, yang lainnya Muslim semua. Itu pun penyesuaian bagi saya. Awal-awal saya ketika masuk saya nggak punya teman, saya nggak mau ngomong sama siapapun karena stres. Tapi akhirnya ada yang ngajak saya ngomong, orang-orang Batak. Karena agamanya mungkin bukan Islam juga, mereka merasa ada kesamaan dengan saya, mereka ngajak saya ngobrol, saya mulai punya teman. Tapi yang lain itu semuanya Muslim, dan bukan hanya Muslim, IPB itu lumayan keislamannya sangat kental. Contoh misalnya, baru awal-awal masuk IPB, duduk-duduk, tiba-tiba ada kakak kelas masuk gitu ya. Yang belakangan kita kenal sebenarnya mereka bukan siapa-siapa, tapi cuma kakak kelas. Mereka mewakili Rohis, lalu pengen membentuk grup Rohis di adik tingkatnya. Rohis itu ngomong-ngomong adalah rohaniwan Islam. Ya, jadi semacam kelompok kajian-kajian gitu ya. Kemudian masuk-masuk langsung begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tolong dipisah yang ikhwan sebelah kiri, yang akhwat sebelah kanan. Saya tuh kan nggak pernah dengar kata-kata gitu ya. Antum bisa bayangin nggak sih? Hidup saya tuh kan di kalangan orang-orang Chinese terus ya. Di kalangan orang-orang yang bukan agama Islam lah intinya gitu. Tiba-tiba di kuping saya tuh dengar gini. Yang Iwan sebelah kiri, yang Awat sebelah kanan. Iwan kan nama bapak saya bilang gitu kan. Ini kok dia bisa tahu nama bapak saya? Ternyata dia bilang enggak. Ikhwan, tapi saya dengar Iwan, saya bingung. Iwan itu apa? Saya kan nggak ngerti apa-apa. Jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda aja saya nggak tahu. Iwan itu apa? Tapi yang cowok-cowok geser sebelah kiri ya. Saya juga ikut-ikutan geser lah. Yang Ahwat sebelah kanan. Oh, dari situ saya punya perbendaharaan. Iwan itu cowok, Awat itu cewek. Yaitu dulu ya, karena belum ada kha. Jadi Iwan dan Awat. Setelah itu mereka ceramah tentang Islam, tentang pentingnya membentuk rohis, bahwa ini akan berguna bagi kuliah mereka, spiritual mereka, dan seterusnya. Dari situ saya melihat ada orang dakwah. Saya bilang, gila, radikal banget nih, ekstrim banget nih. Ini kayaknya kita mau dijadiin apa nih? Mau kuliah atau mau jadi teroris nih? Mau kuliah atau mau jadi ustadz nih? Mau kuliah atau mau jadi penceramah nih? Agak-agak ada penolakan sih dalam diri saya, karena saya kan universal, saya kan agnostik. Tapi saya mulai terbiasa dengan semua itu, terutama ini yang paling penting teman-teman sekalian, orang yang bukan Muslim tuh nggak pernah mau dengar tentang kajian-kajian kita. Orang yang bukan Muslim tuh nggak akan peduli, sedikit banget yang peduli dengan dakwah kita secara omongan, secara materi. Tapi yang mereka dengar, yang mereka lihat adalah perbuatan kita, dan itu sangat menolong saya. Saya punya banyak teman-teman di situ Muslim yang menunjukkan kebaikan yang nggak pernah saya lihat ketika saya di Palembang. Ada di antara mereka yang punya komputer, ngajak saya main komputer di rumahnya, dan pada saat itu nggak ada yang punya PC kecuali dia. Ngomong-ngomong, yang punya HP waktu itu cuma 2, saya sama dia. Lalu kemudian ada yang ngajak saya ngobrol, ada yang mulai kemudian berinteraksi, perempuan-perempuannya juga begitu, dan itu cukup banyak menghapus tentang Islamofobia dalam kepala saya. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau teman-teman mau mendakwahi orang, pastikan teman-teman berbicara dengan kasih sayang. Pastikan teman-teman menunjukkan kepedulian. Pastikan teman-teman tidak pencitraan, tidak bohong, tapi benar-benar tulus untuk kemudian menjalin hubungan dengan dia. Tunjukkan dengan akhlak yang baik. Tidak perlu didebat kalau seandainya ada yang mendebat. Kenapa? Itu nggak akan bisa. Bukan nggak akan bisa, itu sangat sulit untuk meyakinkan manusia. Lebih baik teman-teman tunjukkan akhlak yang baik, doakan, itu lebih mendekatkan dia pada hidayah insya Allah. Nah, lalu kemudian ketika seiring dengan interaksi saya dengan orang-orang Muslim di program studi saya, ngomong-ngomong saya di Fakultas Pertanian, jurusan budidaya pertanian pada saat itu.
program studi hortikultur A343011023. Wah, ini masih ingat. Itu adalah saya waktu itu ketika saya berinteraksi, saya baru mengenal Islam itu seperti apa. Ke belakang saya baru mulai bisa berdiskusi. Saya baru berani berdiskusi dengan teman saya, namanya Samsul. Sampai sekarang masih bareng-bareng saya. Saya baru benar-benar berani berdiskusi setelah saya lihat mereka dalam tanda kutip aman, gitu ya. Baru benar-benar bisa berdiskusi tentang kehidupan, bagaimana pandangan mereka tentang kematian, bagaimana pandangan mereka tentang Tuhan, bagaimana pandangan mereka tentang agama. Tiba-tiba ketika praktikum ada teman saya seorang perempuan, dia cukup akrab sama orang bukan muslim kayak saya. Tiba-tiba dia nulisin lafaz Allah. Saya bilang itu Allah ya. Dia bilang, "Loh kok kamu tahu?" Ya tahulah, saya kan belajar. Lalu kemudian dia jelasin, ya ini Allah, ini alif, ini lam, ini ha. Saya bilang, indah ya, iya, segala macam. Ya interaksi biasa. Lalu kemudian diskusi tentang pandangan mereka tentang agama, Islam, Tuhan, dan seterusnya. Sampai pada satu titik ketika saya sudah merasa sangat cocok dengan Samsul ini, saya sering main ke rumahnya, main game lebih tepatnya di PC-nya. Satu waktu ketika saya mulai lebih sering diskusi dengan dia, dan saya lagi perlu dia, waktu itu tahun 2001 bulan September, pasca kejadian 911, 9/11. Jadi 11 September 2001. Kejadian itu sangat mengerikan, sangat seram, dan waktu itu Islamofobia bertambah. Walaupun saya secara pribadi sudah tahu Islam itu seperti apa, lebih banyak daripada teman-teman saya, tapi tetap menakutkan. Kita mulai di situ takut dengan orang-orang yang kerudung hitam, lalu kemudian pakai cadar dan segala macam. Ya itulah yang dibentuk oleh media. Ketika saya lebih sering berdiskusi sama teman saya, pas setelah kejadian 911 itu, saya main ke kos-kosannya Samsul tanpa sadar. Saya nggak tahu tuh ada di pikirannya apa, tapi di pintu kos-kosannya itu tulisannya begini. Pas saya mau masuk kaget saya. Tulisannya begini, "Ini kamar Samsul bin Laden. Yang pro Amerika silahkan tunggu di luar." Saya bilang, gila, temenku udah berubah jadi teroris. Dia bilang ini kamar Samsul bin Laden. Padahal waktu itu kan yang paling dicari di dunia ya Osama bin Laden. Ini adalah kamar Samsul bin Laden. Anaknya dong, ngeri banget. Saya agak ragu tuh mau masuk. Tapi kemudian saya masuk. Kita main game, singkat cerita. Lalu kemudian saya tanya sama dia, maksudnya apa Sul? Kamu tulis di depan kayak begitu. Lalu dia bilang gini, Lik, tanpa saya kirain dia marah ya. Saya kirain dia marah, lalu dia mau nanya pada saya, "Kamu pro Amerika ya, Lik ya?" Ternyata dia bilang ini, "Lik, wajah Islam itu ada banyak. Yang mana yang kamu lihat? Wajah Islam yang keras yang ditampilkan oleh media, atau wajah Islam yang harusnya orang-orang lihat dari Al-Quran, atau wajah Islam daripada orang-orang yang selama ini kamu temui, atau dari orang-orang yang tidak layak menyampaikan Islam itu sendiri, atau wajah Islam yang mana yang kamu lihat selama ini?" Dia ceritakan pada saya segala macamnya, lalu kemudian pandangan dia tentang masalah 911 yang sebenarnya dia juga tidak setuju dengan pemboman itu, cuma dia bilang bahwa dia sangat appreciate pada orang-orang yang berusaha untuk memperjuangkan Islam. Tapi tentu dia tidak setuju dengan cara-cara kekerasan. Cuma dia lebih appreciate kepada orang yang memperjuangkan Islam, dan dia menyoroti bahwa Amerika ini juga sudah melakukan banyak hal loh yang sebenarnya lebih harus ditakuti ketimbang hanya menakuti orang seperti Usama bin Laden. Jadi maksudnya begini, kalau Usama bin Laden aja kamu takut, harusnya kamu lebih takut dengan Amerika. Lalu dia jelaskan seperti apa Islam itu, pandangan-pandangan Islam, bagaimana Islam punya sistem perpolitikan, Islam punya sistem ekonomi, dan seterusnya. Saya bilang, Sol, kayaknya kita tuh harus lepas daripada semua ini. Kita coba cari insight yang lain. Mau nggak kamu nemenin saya? Yuk kita pergi ke gunung yuk. Kita cari orang yang bijak, yang bisa jelasin kita tentang hakikat kehidupan ini. Kenapa? Karena saya tuh melihat kehidupan ini semua penuh kepalsuan. Nggak ada orang yang bisa dipercaya. Semua sudah terkontaminasi dengan materi. Semua orang nyari dunia. Semua orang bertindak untuk kepentingan dia. Kita harus cari orang-orang yang benar-benar bijak, yang mereka bisa ngasih kita nasihat bagaimana menghidupi kehidupan di dunia ini. Bagaimana agar hidup kita ini bisa lebih baik, lebih bermanfaat bagi orang lain. Teman saya bilang, Lik, kalau kamu nyari kayak gitu, ngapain jauh-jauh? Udah ketemu saya dengan ustadz saya. Ustadz saya ini masih muda tapi omongannya penuh hikmah. Saya ingat banget itu kata-katanya, masih muda tapi omongannya penuh hikmah. Saya bilang ustadz dalam hati saya. Ustadz itu kan dalam pandangan saya kan cuma ngomong tentang akhirat,
siksa, pahala, apalagi misalnya kesetanan, tahlilan, sunatan dan seterusnya. Bosen kalau gitu-gitu terus. Tapi dia bilang enggak, Lik. Ini ustadz saya, dia sangat pintar dan dia sangat bisa memuaskan akal kalau menjelaskan Islam, dan kayaknya cocok deh sama kamu karena dia itu orangnya baik. Kamu ketemu aja, Lik, sama Kang Ari katanya. Kang Ari siapa? Namanya Fatih Karim. Nama aslinya bukan Fatih Karim sebenarnya, tapi anak-anak manggilnya Kang Ari. Jadi Kang Ari ini dulu sering kali ngisi di program studi kita di hortikultur. Nah, dekat sama Samsul, akhirnya saya bilang ya sudahlah, nothing tulus, kita coba diskusi aja. Siapa tahu dari hasil diskusi ini kita punya insight yang lain. Suatu waktu kemudian saya dijadwalkan ketemu dengan Ustadz Fatih Karim, dengan Kang Ari itu. Kemudian waktu itu lagi ada kajian di Masjid Al-Huriyah IPB. Kajiannya judulnya gini, saya masih ingat, menepis opini negatif tentang syariat Islam. Pembicaranya ada 2. Pembicaranya Ustadz Fatih Karim, yang kedua Ustadz Ahmad Jannati. Saya kemudian datang di masjid, nungguin mereka sholat abis zuhur. Setelah zuhur saya dibawa ke masjid. Itu orang-orang pada ngeliat. Mungkin dalam pikiran mereka, gila ini ada orang sipit ngapain di sini? Intel nih kayaknya nih. Ini kayaknya mau digebukin kali ini. Saya didudukkan di situ. Emang boleh kalau andaikan dia memang pengen masuk Islam, dia boleh masuk masjid. Itu yang saya tahu fikihnya. Walau misal kalau ada yang lain yang punya pendapat yang lain, silahkan nanti boleh berkomentar. Saya duduk di pinggiran masjid, mendengarkan kemudian pembahasan tentang syariat Islam, tentang hukum rajam, tentang hukum potong tangan, yang bahwa itu yang selalu diangkat, bahwa ada banyak yang lain syariat Islam yang memberikan kebaikan sebenarnya, bahwa Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwa di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Sebenarnya di dalam syariat itu sebenarnya banyak penjagaan terhadap manusia, banyak keindahan, cuma yang banyak diekspos adalah hal-hal yang kayak tadi. Saya dengerin semua, saya mendapatkan pemahaman tentang syariat Islam. Lalu kemudian setelah selesai itu saya diskusi dengan Ustadz Fatih Karim. Dia ketemu sama saya, lalu dia bilang, apa kabar gitu kan ya. Ya seperti biasalah, kamu dari mana dan seterusnya. Setelah chit-chat awal, lalu kemudian saya bilang sama Kang Ari, Kang, saya pengen dijelasin tentang bagaimana Islam itu bekerja. Saya punya banyak pertanyaan. Sebelumnya saya sudah banyak baca tentang Islam dan sorotan saya ada 2. 1, bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan? Karena dalam kepala saya, Islam itu menggunakan kekerasan untuk menyebarkan agamanya. Yang kedua tentang perempuan. Ada banyak hal yang saya tanyakan di situ. Yang pertama tentang poligami, yang kedua tentang perbudakan perempuan, lalu kemudian tentang beberapa bab-bab yang keren dalam tanda kutip. Bab apa? Bab tentang interaksi perempuan dan laki-laki dalam pra-pernikahan, dalam pernikahan, dan setelah pernikahan, dan hubungan-hubungan setelah pernikahan. Itu kapan-kapan kita jelasin untuk waktu yang lain tentunya. Nah, setelah saya tanya itu, dia kaget. Loh, ini kok orang Cina, bukan Muslim, tapi pertanyaan begini, dia bilang, Lik, kamu ini punya pertanyaan yang orang Muslim pun nggak nanya seperti ini. Tapi karena waktu saya terbatas, dia bilang dia ceritain beberapa hal. Saya bilang, ya benar, ini orang cerdas sekali. Selama ini saya pikir Ustadz tuh cuma ngomong tentang dalil, cuma ngomong tentang Al-Quran, cuma ngomong tentang hadis, cuma ngomong tentang agama, akhirat, neraka, surga, siksa, pahala, dan seterusnya. Ternyata enggak, dia ngomong tentang manusia, dia ngomong tentang kehidupan, persis yang saya pikirin. Dia ngomong tentang alam semesta dan seterusnya. Sampai pada satu titik, sekitar setengah jam kemudian dia bilang, Lik, saya lagi ada janji di tempat yang lain. Kalau kamu mau, kamu datang nanti ke rumah saya, ke kos-kosan saya atur waktunya, pekan depan insya Allah nanti kamu bawa Alkitabmu, nanti saya bawa Al-Quran saya. Supaya kita bisa diskusi siapa Tuhan ini langsung dari buku yang dia turunkan. Kalau seandainya kitab suci itu adalah kitab daripada Tuhan, nah kita berbicara langsung daripada kitab Tuhan ini, kitab suci ini. Lalu kemudian saya bilang, Kang, insya Allah saya waktu itu nggak insya Allah ya, Kang, iya saya mau. Tapi saya nggak akan bawa Alkitab. Kenapa? Karena saya sudah tidak meyakini itu. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Maka pekan depannya saya dianterin teman saya. Waktu itu kita pergi ba'da asar, kita pergi. Lalu sampai sana menjelang maghrib. Nah, setelah maghrib itu kemudian kita diajak makan sama Fatih Karim. Setelah maghrib itu diajak makan sampai Isya. Saya nungguin mereka sholat Isya. Isya itulah kemudian kita mulai diskusi. Kita mulai diskusi pada Isya itu, lalu kemudian Fatih Karim ngajuin sebuah pertanyaan. Mau antum duluan yang nanya atau saya duluan yang menjelaskan?
Saya bilang, Ustadz aja yang duluan menjelaskan. Masya Allah, ternyata penjelasan itu, berikut tanya jawabnya, itu berlangsung dari Isya sampai ke subuh. Nggak ada tidur sama sekali. Begitu aja lewat jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, menjelang subuh kita baru selesaikan. Emang apa aja sih yang dibicarakan? Segala-galanya. Mencakup tentang kehidupan manusia, tentang apa yang saya pikirkan ketika saya pas SMA, bagaimana pandangan saya tentang Tuhan, lalu kemudian Fatih Karim membalas tentang bagaimana pandangannya tentang Tuhan, lalu dia membahas tentang Al-Quran dan seterusnya. Panjang banget diskusi kita, tapi bisa dikompres seperti ini. Intinya adalah Fatih Karim menjelaskan pada saya, Lik, kalau seandainya Tuhan itu benar ada, pasti dia meninggalkan trace dong, pasti dia meninggalkan jejak dong. Dia pasti meninggalkan sesuatu untuk kita sehingga kita paham tentang eksistensi dia dan siapa dia serta apa yang dia mau. Saya bilang saya sangat sepakat sekali. Dan salah satu trace yang dia tinggalkan adalah ayat-ayat sains itu. Nah, dijelaskan sama Fatih Karim, oh ya ayat-ayatnya begini, sains itu begini, ini menunjuk pada sesuatu. Persis seperti pemikiran saya bahwa Tuhan itu pasti ada. Fatih Karim cerita tentang planet-planet, cerita tentang tentang kehidupan manusia, cerita tentang binatang, tentang manusia itu sendiri, hubungan di antara mereka, bahwa semua ini akan berakhir, interaksinya itu membuktikan mereka sama-sama lemah, bahwa mereka terbatas, yang intinya pasti ada sesuatu di luar itu yang menciptakan mereka. Dan sesuatu itu bukan makhluk, sesuatu itu bukan yang diciptakan, bukan creation, but a creator. Tapi sesuatu itu adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Maka kemudian Fatih Karim bilang, kalau seandainya trace itu ada, maka kita bisa lihat di dalam Alkitab atau Al-Quran atau apapun itu yang dikatakan sebagai kitab sucinya manusia. Maka disitulah kita membahas tentang Al-Quran. Dibacakan kepada saya pada saat itu surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Setelah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu dibacakan artinya kepada saya langsung bilang, Kang, emang mungkin manusia bisa menciptakan sesuatu yang sempurna? Karena kalau dikatakan tidak ada keraguan di dalamnya, la roib, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti tidak ada kesalahan. Berarti tidak ada kebimbangan, berarti ini meyakinkan dan sempurna. Berarti ini nggak ada cacatnya nih. Emang mungkin manusia bisa buat sesuatu yang sempurna? Dia ketawa. Kenapa? Karena pandangan saya ya nggak salah sih. Kan saya memahami bahwa kitab suci yang lain itu ditulis manusia, dibuat oleh manusia. Maka wajar dong kalau saya mengira bahwa Al-Quran juga dibuat oleh manusia. Dia katakan, Lik, enggak, yang ini bukan dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran ini kepada manusia tanpa sedikit pun campur tangan manusia dalam lafaznya, dalam kemudian apapun di dalamnya. Saya bilang, kalau Tuhan nulis, masa Tuhan nulis lokasi pada manusia, kan lebih nggak mungkin lagi. Dia bilang, ya bukan gitu juga kali, tapi ini diwahyukan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang, iya, kalau kita tanya sama agama lain juga bilang begitu. Kenapa kamu yakin dengan agamamu? Karena ini agama yang benar, karena agama kami diturunkan langsung dari Tuhan kepada ini, atau dialah pimpinan Tuhannya dan seterusnya. Ya mereka juga bilang begitu. Namanya kecap, ya pasti nomor 1. Nggak ada kecap yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nggak ada. Pasti kecap itu nomor 1. Yang suka ngecap, ya pasti nomor 1. Kan gitu kan ya? Ini sudah pasti. Nggak ada yang lain, itu cuma klaim aja. Beliau katakan, ini bukan klaim dan ini berbeda dengan agama-agama yang lain. Kenapa? Karena Islam punya buktinya. Lah ini saya kaget. Islam punya bukti? Iya, tunjukkan pada saya. Beliau membacakan surat yang sama, ayat yang berbeda, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang semacamnya. Wa in kuntum fi raib. Kalau Anda merasa kitab ini salah, kalau Anda merasa kitab ini tidak benar, kalau Anda merasa kitab ini punya kebimbangan dan kesalahan, datangkan satu surat yang semacamnya. Kalau Anda bisa, berarti Al-Quran salah. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda yang salah. Waktu itu saya termenung, kepala saya kayak digebukin. Kenapa? Bukan digebukin secara
secara literal, bukan. Tapi saya tuh merasa kayak argumen saya tuh dihancurin dari awal, dari dasar. Seolah-olah yang buat kitab ini, Al-Quran, mengatakan kepada saya lewat Al-Quran itu, kalau kamu memang merasa hebat, Lik, gini aja, ini kan katamu cuma tulisan. Ini kan katamu cuma sekedar buku biasa. Sekarang kalau kamu meyakini bahwa itu yang terjadi, buatlah yang seperti ini, yang semacamnya. Satu kitab, nggak usah satu kitab, cukup satu surat. Al-Quran punya 114 surat. Silakan cari yang paling pendek, yang paling mudah, datangkan satu surat yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu bisa melakukannya, maka kamu benar. Tapi kalau kamu nggak bisa melakukannya, kamu nggak punya opsi selain kamu harus mengakui bahwa kitab ini yang buat bukan manusia. Sebagaimana kamu nggak bisa menjelaskan alam semesta ini kejadiannya seperti apa, sebagaimana kamu nggak bisa menjelaskan bagaimana benar-benar presisi, rumit, tepat, perhitungan segala-gala macam di alam semesta ini, sebagaimana kamu nggak bisa menjelaskan bagaimana kamu terbentuk, maka begitu juga kamu nggak bisa menjelaskan kenapa Al-Quran ini bisa ada. Dan kamu nggak bisa berbuat dengan yang semacamnya. Kamu nggak bisa mendatangkan yang semacamnya. Ini powerful. Ini sesuatu yang menghancurkan saya. Fundamental berpikir saya habis. Seolah-olah saya ditantang dan saya nggak bisa berbuat apapun. Pertanyaan yang keluar adalah, ini benar Kang, nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Fatih Karim bilang, ya silakan aja kalau ada yang bisa, kita tunggu kalau ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Waktu itu belum ada internet teman-teman sekalian, saya nggak bisa search langsung pada saat itu, tapi satu dalam kepala saya, bro, ini bukan barang baru. Ini sudah muncul 1400-an tahun. Kalau 1400-an tahun saja, itu orang sampai sekarang, ada orang Arab dan Al-Quran bahasa Arab, orang Arab saja yang sangat pintar syairnya, itu bahasanya dia, itu aja nggak pernah ada yang bisa menantang Al-Quran, maka siapa saya yang nggak ngerti bahasa Arab, yang nggak tahu apa-apa, yang gramatika juga mungkin nggak paham, lalu bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Saya bilang kalau andaikan ada, pasti sudah ada yang mendatangkan semacam dengan Al-Quran, tapi nggak ada. Kemudian Fatih Karim melanjutkan ayatnya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah pembantu-pembantu kalian selain Allah bila kalian yang yakin. Widih, lebih ngeri lagi. Fa'ilam taf'alu walan taf'al. Dan kalau kalian tidak mampu melakukan itu dan tidak akan pernah mampu melakukan itu. Allah sampaikan di sana seperti itu. Maka kemudian saya katakan, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Lalu kemudian Fatih Karim tetap sampaikan, silahkan kalau ada, saya akan keluar daripada Islam. Kalau ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, saya akan keluar daripada Islam dan saya akan ajak pengikut-pengikut saya, jamaah-jamaah saya untuk keluar daripada Islam. Saya bilang, ini nggak main-main ini. Maka saya bilang, Kang, selama saya belajar tentang kehidupan, saya belajar tentang filsafat, saya belajar tentang agama, saya berusaha mencari Tuhan, baru kali ini saya menemukan satu kitab yang benar-benar buat saya speechless. Yang buat saya nggak bisa ngomong sama sekali. Kenapa? Baru kali ini pride saya ditantang sampai seperti ini. Seolah-olah saya benar-benar dianggap bodoh. Kamu tuh nggak punya apa-apa. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kitab ini overpower, luar biasa, overkill. Saya bilang, saya nggak pernah menemukan satupun kitab di dunia ini ataupun satupun agama yang kitab sucinya itu menantang manusia kayak seperti ini. Saya bilang, bagi saya ini segelnya, Kang. Ini segel. Ini segel dari pabriknya untuk menyampaikan bahwa gue lebih tahu. Gue yang paling tahu. Gue nyiptain lu, gue nyiptain segala macem, dan gue itu maha segala sesuatu, dan yang gak bisa lu jelaskan semuanya kekuasaan gue. Saya bilang ini segel banget. Maka saya bilang selama segel ini belum ada yang bisa menjawab, saya bilang inilah bukti bahwa Islam itu benar. Singkat cerita, sebelum subuh saya katakan, Kang, saya mau masuk Islam. Saya mau untuk menyembah Tuhan ini. Saya mau untuk berada di dalam agama ini. Keren banget. Akal saya puas benar-benar. Kenapa saya harus berislam? Semuanya dijawab. Bukan hanya klaim, bukan hanya omongan. Tapi kenapa saya harus Islam? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang ngasih saya bukti bahwa ini benar-benar berasal daripada Tuhan dan kesamaannya ada. Ketika saya melihat alam semesta, ketika saya melihat manusia, saya melihat kehidupan, maka itu semua sama seperti saya melihat Al-Quran. Saya overkill. Saya nggak bisa apa-apa, saya speechless. Melihat semua itu kan sama-sama nggak bisa dijelaskan. Kerumitan yang begitu luar biasa, detail yang begitu luar biasa. Itu sebelum saya belajar Al-Quran. Setelah saya belajar Al-Quran, saya lebih ngeri lagi. Saya lebih geleng-geleng lagi. Kok bisa-bisanya benar-benar presisi Al-Quran itu. Benar-benar perhatian, bahkan pada setiap kata itu diperhatikan.
pakai waw atau nggak pakai waw, itu aja bedanya jauh. Pakai fa atau pakai wa itu bedanya jauh. Banyak sekali bisa kita jelasin. Maka singkat cerita, hari itu saya nggak ingat harinya hari apa. Aduh, saya juga nggak ngerti. Allah melupakan saya daripada hari yang paling penting dalam hidup saya setelah hari pernikahan dengan istri saya. By the way, hari pernikahan dengan istri saya juga lupa. Ya itu bisa diingat sih, tapi ya saya lupa. Hari itu saya bilang saya mau masuk Islam. Tapi Fatih Karim bilang, Alhamdulillah ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Beliau katakan seperti itu, terus kemudian, tapi jangan sekarang prosesinya. Nanti saya akan ngobrol sama ustadz saya, nanti kita bisa buat selamatan yang lebih bagus. Beberapa hari dari sekarang, kamu silakan mikir-mikir dulu, pahamkan kemudian tentang Islam, kamu masih ada waktu untuk berpikir ulang, karena kami nggak pernah mau untuk maksa kamu. By the way, Islam nggak pernah maksa siapapun untuk masuk Islam, karena tidak ada satupun yang bisa memaksa Anda untuk masuk surga. Gampangnya seperti itu. Islam itu adalah agama yang istimewa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mencari dan mau. Kita nggak pernah maksa, nggak pernah nipu orang untuk masuk Islam. Jelas ya? Artinya kami nggak maksa, kata beliau, kamu pikir ulang lagi, nanti kalau kamu sudah siap, saya akan siapkan ustadznya, lalu kemudian siapkan teman-teman yang lain biar bisa menjadi saksi bagi kamu untuk kemudian ketika kamu ngucapin syahadat. Beberapa waktu setelah itu saya nggak bisa move on daripada perjumpaan pada malam itu. Tiap kali saya guling, saya mikir tentang perjumpaan, tentang ya Allah, saya tuh baru dapat jawaban itu setelah 5 tahun saya mikir. Saya baru dapat ini seperti dapat pemikiran Islam itu seperti jerami yang kering terus kemudian dikasih api, boom, kebakar. Rasanya puas banget, semua pertanyaan hidup saya terjawab, segala macam pertanyaan filsafat saya terjawab. Islam completing me, Islam melengkapi saya. Ketika itu kemudian saya bersyahadat. Setelah bersyahadat, saya jadi paham banget tentang segala sesuatu yang dulu saya pertanyakan. Ternyata simple banget. Ternyata manusia itu gampangnya adalah mereka diciptakan itu dengan akal. Akal itu untuk melihat segala sesuatu. Ketika mereka melihat segala sesuatu, mereka tidak akan bisa menafikan Tuhan itu ada. Dan ketika mereka berpikir, mereka mendapatkan Tuhan, mereka akan sampai pada satu curiosity yang lain. Apa? Tuhannya siapa? Apa maunya dia dari saya? Disitulah proses pembuktian agama dimulai. Pembuktian Al-Quran sebagai kitab suci dimulai. Setelah itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang tidak mungkin ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Al-Quran adalah kitab yang masih punya bukti, proof sampai dengan sekarang. Satu-satunya, the only yang punya proof sampai dengan sekarang. Dari situ kita bisa meyakini, oh ya, Allah adalah Tuhan saya. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kenapa kamu percaya dengan Al-Quran? Dan apapun yang diberitakan di dalamnya, karena dia punya bukti. Apa buktinya? Nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Terlalu presisi di situ, terlalu rumit di situ. Sebagaimana sains mengantarkan saya untuk berjumpa dengan Tuhan, maka Al-Quran dan kerumitannya dan hitungannya yang sangat presisi, pemilihan kata-kata yang sangat tepat, dan seluruh gramatikanya yang mengagumkan, memesona, menghantarkan saya pada Tuhan itu adalah Allah. Di situ kemudian saya masuk Islam, saya ingat sekali harinya tapi saya nggak ingat tanggalnya. Saya masuk Islam hari Kamis malam, Ba'da Isya. Setelah kemudian Ba'da Isya, kemudian saya masuk Islam, lalu kemudian saya tanya pada ustadznya, Ustadz kalau gitu saya harus ngapain sekarang? Beliau katakan, sekarang kewajibanmu sudah sholat. Maka sholatlah bersama dengan saudara-saudaramu sesama muslim. Lalu saya bilang, saya nggak ngerti apa-apa tentang sholat. Ikutin gerakan mereka. Nanti kamu sholat di tengah, ikutin gerakan mereka. Saya nggak tahu bacaannya apa. Ucapkan saja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau nggak bisa, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak ngerti juga, udah ucapkan saja dalam hatimu, Allah, 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 Allah. Dan itulah pertama kalinya saya merasakan nikmatnya bersujud. Dalam hati saya, ya Allah, akhirnya saya bisa bersujud pada Tuhan yang benar. Alhamdulillah ya Allah. Kita sambung lagi di episode yang lain. Mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin gak seberapa, tapi saya benar-benar berharap ini jadi kebaikan yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan saya, doakan keislaman saya, doakan dakwah saya. Begitupun juga saya mendoakan teman-teman semuanya. Doakan seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Doakan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Doakan agar kita termasuk orang-orang yang beristiqomah di dalam agama ini. Makasih, jangan lupa like,
dan share video ini, karena teman-teman sekalian, kita nggak pernah tahu seringan apa kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbuah menjadi sebuah kebaikan yang sangat berat. Like dan share video ini. Kalau teman-teman berkenan, boleh subscribe dan aktifkan notification-nya biar nanti kalau ada video yang lain itu lebih mudah dikabari. Makasih banyak, semoga bermanfaat. Kita sambung dalam episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.